dari Pol PP, PPK juga. Siang. Ini tadi siang. Ada 3 kotak. Kan Pak ya? Ya betul Mas. 5 ada 3 TPS. Ada 3 TPS. Yang pulau-pulau lainnya ada 2 TPS. Jam perjalanan. Kalau paling jauh lah ya. Iya. Panwasnya juga ada Pak. Iya, ada 2 PL. Tambahan untuk hujan ini kemarin dari dulu, Bu. kita tambahan plastik buat dalamnya juga masih Berapa lama lagi kawan dari itu udah dekat Jakarta. Hampir dekat dengan Kepulauan Seribu. Berarti Pulau Berapa Batu, mil lagi? Pulau Batu dari sini juga. Dari kecamatan Awas. Sudah dipastikan ini sudah. bikin kira Panwastam di bawah dua-duanya. Iya, dibawa. Ini Dibawa 2, Pak. PPL yang Bapak PPK-nya ya? Iya, ketua PPK beliau. Ketua PPK. Bagus Pak. Selamat bertugas. Pulang pernah. Ada gambar. Pegang Mas lagi. hampir. Tegal benar kalau lagi tadi. Tersegel. Gitu masuk TV1 gini. Ada kalau ada kalian. Pulau aja, Mas. Ini pun aja pulau. Bu, dalam rangka apa Ibu datang ke sini, Bu? Hari ini kita dari Bawaslu Provinsi bersama teman-teman dari Panwas Kabupaten Belitung Timur memastikan pendistribusian logistik untuk di pulau. Dan kali ini kita coba melihat teman-teman dari penyelenggara KPU sudah mulai beranjak ke Pulau Buku Limau di salah satu kecamatan Manggar. Karena di Pulau Buku Limau ini memang ada 3 TPS yang harus didistribusikan logistiknya. Untuk total kotak suara di sini berapa banyak, Bu? Kalau untuk total surat suara itu bisa dilihat di data kita untuk Kecamatan Manggar ini. Untuk Buku Limau jumlah kotak suara ini ada 3. Tapi untuk lebih jelasnya nanti mungkin dari kawan-kawan kabupaten yang bisa menyampaikan, karena memang punya data realnya ada di mereka. Kalau saya lihat di sini, Buku Limau ini ada 3 kotak dan bilik suara ada 9 set. Nomor TPS-nya 1, 2, dan 3. Buku Limau masuk ke dalam Kecamatan Manggar. Bu, itu kenapa dipakein plastik, Bu? Harus, karena memang kondisi mereka kan nyebrang laut ini 1 jam perjalanan. Kita memastikan supaya memang kotak suara dan segala sesuatu yang ada di dalamnya ini bisa terlindungi dari air dan juga hentaman gelombang dan sebagainya. Sehingga Antisipasi, memang ya? antisipasi harus dilakukan demikian, sehingga harus dibungkus dengan plastik. Tingkat kesulitan nganter jarak jauh ini gimana, Bang? Ya, kita terpengaruh sekali dengan kondisi cuaca, tapi alhamdulillah di hari ini kebetulan sekali cuaca sangat mendukung ya. Ya. Oke. Alhamdulillah cuaca pada saat ini emang kelihatannya berpihak di kita. Kita agak mendingan cuacanya, nggak seperti biasanya. Gelombangnya juga kata informasinya nelayan nggak terlalu tinggi. Jadi mudah-mudahan aman-aman saja perjalanan kita. Persiapan apa yang kita siapkan, Bang? Gimana? Untuk menyeberang pulau terpencil ini?
Persiapannya seperti apa? Oh, persiapannya ya kita pertama koordinasi dulu dengan pihak-pihak keamanan, pihak-pihak terutama dari Polair. Kita minta informasi tentang keadaan cuaca, terus dengan pihak desa sendiri, pihak masyarakat di pulau sana. Jadi setelah kita dapatkan informasi, kita putuskan sekarang ini kita berangkat hari ini. Dan memang itu sudah sesuai dengan tahapan juga dan program yang sudah ditetapkan dalam PKPU. Antisipasi apa bang pasca gelombang besar ini bang? Kita katanya kalau misalnya informasi yang nggak ada persoalan masalah gelombang ya kita biasa seperti itu. Tapi waktu itu kita sudah pernah koordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Memang waktu itu ada antisipasi kalau emang suatu saat kita itu ada cuaca yang tidak mendukung, mungkin kita akan minta bantuan dari alat transport yang dipunyai dari pemerintah daerah, termasuk kita pernah bincang-bincang dengan kawan-kawan dari Basarnas. Itu di plastik itu kenapa bang? Gimana? Di plastik itu kenapa bang? Nah, ini antisipasi supaya daripada air nanti kan gelombang kalau di kapal nih kita tidak tahu kalau dia bisa kadang-kadang air mancur dari percikan-percikan air tuh. Antisipasi jangan sampai basah logistik kita. Udah sering terjadi bang ya, kena percikan air bang ya? Ya karena emang posisinya kapal kita kan agak lebarnya emang tidak seperti kapal angkutan yang lainnya gitu. Ini kapal nelayan kita gunakan, jadi kemungkinan percikan angin karena angin segala macam tuh bisa aja terjadi. Total keseluruhan di Belitung Timur ini kotak suara berapa banyak bang? Surat suara kita itu dicetak sesuai dengan DPT, daftar pemilih tetap. Jadi daftar pemilih tetap kita itu sebanyak 83.133 mata pilih. Jadi ditambah dengan yang kita cetak itu sebanyak itu tambah dengan cadangan 2,5%-nya. Itu surat suaranya. Kalau kotak suara berapa banyak bang? Kotak suara sesuai dengan jumlah TPS kita. Jumlah TPS kita ada 242. Jadi 242 kotak itu yang ke TPS. Tapi yang kita distribusikan nanti juga ke tingkat kecamatan juga ada untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan. TPS apa yang paling jauh bang? TPS kita yang paling jauh TPS di Pulau Batu. Pulau Batu ini sudah hampir berbatasan dengan Pulau Seribu DKI Jakarta. Tingkat kesulitannya apa bang? Ya itu tadi kita tuh terpengaruh sekali dengan masalah gelombang cuaca kalau kita ke sana. Memastikan kesiapan kawan-kawan di sini. Di sini kecamatan Gantung Sampai saat ini nggak ada dari beberapa kali kita pilpres itu agak tidak kalau dari kan itu banyak kan. Nah itu yang mencapai itu aja. Jadi tentang sawah nulis. PSN sendiri mayoritas baru sama realita termasuk Sebagian ada yang baru. Ada berapa banyak pak TPS di wilayah ini pak? Untuk di Kecamatan Gantung kita punya 51 TPS. Daerah-daerah yang rawan apa aja pak? Kalau untuk daerah rawan kita artikan dalam segi kalau untuk perkumpulan massa kita tidak ada sih yang seperti itu untuk di wilayah Kecamatan Gantung ini. Cuman ya indikasinya kita paling untuk ini Pak, kecenderungan itu mungkin kelelahan petugas mungkin kan. Jadi pada intinya gitu untuk hal pengisian. Jadi itu telah kita antisipasi dalam kegiatan pengisian untuk pungut hitungnya itu Pak. Sejauh ini ada temuan loh? Sampai hari ini yang kita pantau dari PPL dan pengawas TPS belum ada temuan indikasi pelanggaran. Nama siapa bang? Ari Adriansa. Pak, untuk distribusi logistik gimana pak? Sampai detik ini pada jam ini semua logistik telah sampai di PPS masing-masing untuk di desa masing-masing di Kecamatan Gantung dan dalam keadaan kondusif. zaman dulu.
Dan berapa Pak logistik sampai? Logistik jam 11 ya. Nanti yang jaga berapa orang? Yang jaga dari 5 ke 7. Ada sebenarnya dari itu kan ada orang 14 Bu. Itu sih. Iya, betul. Jadi capek kan? Benar-benar. Yang kesini KPU berapa tadi? Yang dari KPU siapa tadi? Biar selesai tidak ada orang KPU. Oke, orang KPU siapa tadi? Cocok juga dengan data dari Pak Rizal sebagai logistik. Iya, tegalnya Mas Bro. Depan ya. Ini turun dari keluar nih. Enam TPS harus ditempel di depan. Iya. Cuman kalau yang di luar itu harus di luar, kotak di sini. Iya, betul. Jadi masyarakat Kemarin kan masih ada itu, tapi secara aturnya satu hari. ini ada nggak Pak yang sudah dikembalikan yang tidak? Sudah ada, tapi C6 yang dikembalikan, yang dikembalikan. ke KPU. Iya, tapi kita belum buat berita acara karena yang ganda, masih ada yang ganda ya. Ada yang ganda. Jadi kita udah antisipasi. Kemarin kan waktu udah penetapan DPT itu Yang ganda itu sebenarnya dia sudah ada. Dan sudah C6. ada. C6-nya kami tahan. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Untuk kita antisipasi itu langsung. Antisipasi bagus. Segel ini. Gembok, tersegel, tidak ada yang rusak dan tidak ada indikasi terbuka dan sebagainya. Rapi. Ini juga rapi, masih bagus. Ya, tidak ada yang terbuka. Itu aja. Terima kasih Pak Polisi. Kan Ini untuk C6 yang dikembalikan ini Bu ya. Nah, jadi yang tadi. Nah, inilah sisanya. Ini kan aku kan tergantung juga ini. Yang ini jeratan ini kan. Kembali. Suri. Ganda TPS 3 dengan TPS 2 ini. Iyalah, ada namanya di Inilah gitu kan. Sudah kami antisipasi jangan sampai dia dapat dua gitu kan. yang Ini ini di TPS 2 ada, di TPS 1 apa pengetikan tuh Pak ya? iya. Karena kadang-kadang ini Bu, dia karena beda. Nah ini yang Sanun ini meninggal. TPS 6 itu ada 3 yang meninggal. Yang barunya kan gitu. Setelah penetapan kita tetap DPT ada 3 yang meninggal. Ini C6 iya. ini yang bersangkutan. Iya. Ini kan C6 yang dikembalikan oleh teman-teman PPS ke KPU ada 12 karena memang ada yang meninggal, suratnya ada gitu C6 ini harus dikembalikan kan. Jadi namanya ini muncul di TPS 2 dan TPS berbeda TPS gitu. berbeda TPS lah, Berbeda ada TPS nama lagi. ganda berbeda TPS. Dan ini harus segera dikembalikan karena meminimalisir penggunaan C6 baik oleh yang bersangkutan ataupun oleh penyelenggara. Tapi kita berharap penyelenggara kita ini sudah transparan dan sudah menjelaskan secara detail persoalannya kenapa bisa terjadi ganda ini, ada nama lagi muncul di TPS lain. 12 lembar. Ini Saudara Novaro, nama ganda ini suami istri. Nah, TPS 2 dan ada di TPS Novaro dengan Mardewi. Jadi ini nama Suri, ini ada yang ganda juga ada yang sudah meninggal. Apa diketahui dengan pemilihan ganda ini, Bang? Yang ganda ini setelah petugas kami di lapangan yaitu petugas-petugas dari KPPS itu ingin membagikan C6 itu. Jadi tahu-tahu di lapangan itu bahwa yang bersangkutan udah menerima C6 gitu. Jadi makanya
yang sebagian itu yang udah mendapatkan C6, pemilik yang udah mendapat C6, C6-nya itu kami tahan gitu. Jadi disimpan Bang ya? Itu akan kami kembalikan ke KPU Kabupaten melalui PPK. Untuk yang sebagian lagi itu ada 4 orang itu, bahwa setelah penetapan DPT ada warga desa Lilangan itu sebanyak 4 orang itu meninggal dunia, makanya C6-nya itu kami tahan melalui KPPS dan diserahkan kepada kami sebagai PPS Desa Lilangan. Total keseluruhan? Secara keseluruhan itu ada 12 mata pilih yang dikembalikan. Saya Yopi Asmoro, PPS Desa Lilangan. Yopi, Pak. Kalau ada ininya sebenarnya saya lebih jadi kami memastikan aja Pak Polisi bahwa ada 6 kotak suaranya dan hurufnya ada 18 sesuai dengan berita acara data dari KPU di sini kan polisi yang menjaga. Dari kita Bu, siapa Bu pengawas? 2 orang. Oh, coba ditelepon Bu, dia udah dapat berita acara. Kunci siapa Pak? Polisi ya? Ketua PPS yang pegang kunci? Polisi Pak ya? Belakang undang-undang polisi ya? Kotak suara berarti 12 ya? Iya, 33 ya? 3. Iya. Cuma 3. Jumlah DPP sini. DPT 1.200. Bapak lintas Pak? 1.254 Bu. 1.000 Jadi jumlahnya lengkap 4 kotak suara, 12 bilik. DPP-nya ya. C6-nya semua tuh sudah terdistribusi. Dari KPPS. Dari KPPS. Suruh mendepan foto. Oh Pak, dikata Bu Bayu dari Pengawasan mungkin nanti dalam kesempatan ini ada hal-hal Menjalankan tugasnya ya Pak ya, sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember. Nah, berkewajiban untuk melakukan supervisi dan monitoring terkait kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, terutama di Timur ini. Dan kami didampingi dari media. ulang yuk. Sedangkan dari anggota PPS. anggota PPS-nya itu Pak Ridwan. Sini aja Pak. Bapak jangan di situ Pak. Walaupun tidak ada keuangan mungkin ada sip-sipan ya. Sampai hari ini Pak ada yang C6-nya dikembalikan. Ada ya di sini ya. Jumlah DPP di sini. Nampak 158. 1.400.
Rata satu TPS 350 pemilih. 350 ada yang 300. Terus? Kalau dia lebih banyak pilih kan lebih cepat. Tidak boleh membuka. Ya, jadi kita percayakan dulu ya. Penyebaran dalam satu TPS mungkin ada yang 400-an. Ya berat. Oke, itu 13. Bukan semua. Kalau berat juga 20. Tapi dia minta sekarang 24. Betul. Tapi setidaknya kan ada informasi yang masuk sekarang. Belum ada. Berarti memang besok. Jadi ada briefing, Pak ya? Ya. Baru pulang, Pak. Baru pulang. Iya. Apa tuh? Oke. Berarti ikut kita, Pak, kemana-mana. Oke, punya siang, Pak. Hah? Ya, kita punya siangnya. Dan di sana juga kan tadi kan ada tok. Tapi dia itu ngamal. Ya ini Pak, kami rombongan nih Pak, monitoring. Yang sampai ke sini dari jam 2. ya. Iya, jadi gini Pak, sesuai dengan jumlah DPT di satu provinsi. Jumlah bilik itu kan Iya. ada sebagian yang cuma 3, 1. Oh iya, disesuaikan dengan jumlah daftar mata pilih, Pak. Maksimal tidak sampai ke 400 kan Pak, Enggak, 300-an di ya? sini Harus dipenuhi. maksimalnya itu satu TPS itu 300 lebih. 300 lebih. Kalau untuk kecamatan Dendang jumlah TPS kalau 4 TPS, nah Dendang sendiri 4 TPS. Khusus untuk desa. Dinas pengawas desa adalah semua kumpul. Kumpul. Cuman kini giliran gini kan. Ya, sip, Pak. Tapi itu Lebih aman ya Pak, tempatnya Pak. Desa-desa sebelumnya agak tenang. Dari kepolisian ya. Siapa mau maju? 4 kota semua, 4 kota dengan 12 bilik. Bagus 19 Pak ya. Tambah 2 DPTB 1. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Sudah diterima dengan baik. Mau bisa dilihat Boleh Pak. Pak, di jumlahnya Berapa TPS? 4 TPS.
sebelah sana kan. Biliknya ada 12. Ya, 33 Pak ya. Cuma digeser Pak, lihat kuncinya dalam ya, Pak Rizal dari BPU. Jadi jumlah bilik 12, jumlah kotak suara 4, dalam kondisi tersegel dengan dan DPT-nya Ketua PPS itu yang hafal. Tanya dulu. Salung. Udah ya, cukup Pak. biar bawa aja. Ya. Kemudian memastikan juga penyelenggara kami, tingkatan kami bisa berkoordinasi baik dengan kawan-kawan. Kalau dilihat dari jumlah kotak suara semua cukup, tidak ada masalah. Berita acara Bapak itu juga bisa diinformasikan ke PPL Pak. Oh iya. Biar nanti pas hari H di TPS memang jelas jumlahnya, tepat jenisnya, sehingga kawan-kawan kalau ada masalah KPPS-nya dan tim didampingi juga kawan-kawan dari Metro TV, dari TV One dan juga dari kawan KPPS dengan baik dan tepat waktu. Kapan Pak diterima logistiknya? Kemarin. Logistik ada Sesuai jumlahnya Pak ya. Lumayan ada dari Jember dengan sekolah, yang sekolah, kerja di luar daerah, yang meninggal. Jadi belum bisa diprediksi berapa jumlahnya Pak ya. Masih didata juga. Nah, kita kan masih menunggu kan. Dijaga kan Pak? Jaga. 2022. 2022. DPTB 2022. DPT di satu TPS berapa gitu? 300. TPS-nya aktif nih, udah mulai Terus. koordinasi terus Pak Terus. ya? Bagus Pak. Artian kompak itu bukan dalam tanda kutip negatif. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Tadi KPPS-nya sedang meng-cross check data-data C6 yang akan dikembalikan. Saya bilang ke mereka pesan supaya nanti berita acara penerimaan logistik itu juga harus difotokopi satu buat PPL-nya. Memang sama datanya dengan apa yang dituangkan dalam berita acara. Jadi kalau KPPS-nya ada masalah kan PPL dan pengawas TPS Pak Riza. Jadi nanti sehabis ini kami keliling lagi di desa sampai pagi lah Pak. Biasanya TPS. Set bilik untuk desa Senyupu, Kecamatan Kampe, jumlah kotak suara sesuai dengan jumlah data yang kita terima dari divisi logistiknya Pak Rizal, 8 kotak, kemudian 24 set bilik dengan kelengkapannya, semua dalam kondisi tersegel, tertib, terkunci. Dan di sini ada Linmas dan dari apa? Kepolisian juga, Kes Bangpol, Babin ya Pak ya, juga ikut. Jadi lengkap di sini sepertinya Pak ya. Cuma rambutnya aja. C6 yang kita Ada. berapa banyak Pak? Iya, dalam Iya.
Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah siap semua. Rata-rata balai desa desa-desa lain, karena kebetulan saya ditugaskan untuk memonitoring terkait dengan Kemarin. kemarin 8 unit. Di sini DPT berapa? 255. 200. Dua-dua di mana? Hari ini kan H-1 nih Pak, Ya. terkait dengan distribusi C6 itu KPPS Pak ya. Ya sudah. Karena H-1 ini kita memastikan DPT ganda Pak. Ada nama lain di TPS yang berbeda. Untuk pemilih ganda memang masih ada satu. Masih ada satu. Di TPS ini pemilih ganda. Pemilih ganda. Nomor 2. TPS berapa itu? Tapi sudah di ini Pak. Kondisi baik dan sehat. Ini kemarin sudah diterima. Ini untuk desa Pembaruan. Dua. Dua. Mas ada dua. Dari Satpol PP ada satu. 5 orang Pak ya, jadi bergiliran Pak ya. Dengan TPS Pak ya. Wow, itu langsung geser itu. Boleh. Lah sih. Langsung dong perasaan dia. Sudah melindungi pertama sih kalau di Bangka. Ada anak gadis di rumah tempat sampai sendiri. Oh gitu. Mau orang dapat duit dari Kami datang ke sini juga sengaja untuk monitoring kesiapan dari dua penyelenggara, memastikan bahwa kondisi TPS yang didatangi oleh pemilik dari TPS ini. Kemudian setelah ini kami akan biasanya dari pengalaman-pengalaman Belum. Fokus. Oke. Pak, dari pantauannya Pak gimana Pak tentang terkait pilkada ini Pak? Iya, syukur alhamdulillah ya. Pilkada ini dilaksanakan ya cukup amanah, baik dari KPU, Panwaslu, ya sesuai tahapan. Yang membahagiakan saya sebagai pejabat bupati
memfasilitasi semua kepentingan penyelenggara pemilihan Bupati Wakil Bupati ini. Nah, oleh karenanya bersama-sama Porkominda, Kapolres, Dandim, ya, Kajari, ya, bersinergi. Syukur alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini berkat doa dan dukungan masyarakat tidak ada persoalan apapun juga. Harapan kita besok masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Itu yang paling penting di dalam pesta demokrasi ini. Mengapa? Satu pasang calon pesta demokrasi itu ya sama dengan pesta keluarga mereka. 3 pasang calon masing-masing punya keluarga, tapi yang lebih penting semua 3 pasang calon keluarga besar di Beltim. Nah, inilah yang membuat kondusif ya di Beltim ini. Jadi pilkada insya Allah sampai dengan besok kondusif, aman kita harapkan. Dah. Pak, untuk persaingan yang calon bupati nomor 1 dan nomor 3 itu gimana Pak? Itu kan semuanya tokoh nasional Pak. Kita tidak masuk ke teknis, mohon maaf. Jadi kita tidak masuk ke teknis, persaingan siapa dengan siapa. Yang terpenting 3 pasang calon. Ini saja kewajiban kami termasuk Kapolres dan Dandim Kajari memfasilitasi, membantu, mendukung supaya sukses. Ya, jadi sampai dengan besok kami harapkan ini sukses. Nah, mengenai siapapun yang terpilih, saya yakin dan percaya masyarakat akan mendukung. Yang tidak terpilih juga akan bersama-sama membangun negeri ini. Ya. Sejauh ini untuk rawan konflik belum ada Pak ya? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Kalau tidak percaya silakan tanya dengan Kapolres. Ya. Tidak ada sedikit pun persoalan. Ya, kelihatan di sini memang aman, adem. Ya, kenyataan memang beginilah. Aman, damai. Dari semalam sudah dikontrol dari pihak kepolisian, ya, dibantu oleh Angkatan Darat, ya, dari Dandim dan jajarannya, aman sampai dengan detik ini, aman. Nah, mudah-mudahan tinggal berapa jam lagi kita doakan supaya pilkada besok aman, ya, damai, sebagaimana yang diharapkan. Bagi, ya, keinginan Pak Gubernur 80-85%. Bagi per TPS yang tingkat partisipasinya di atas 90%, kita akan berikan penghargaan. Iya, berarti kalau per TPS itu tingkat partisipasi di atas 90%, berarti per TPS, Kades, DPD, masyarakat sana menghimbau, datanglah ke TPS. Ya, termasuk petugas KPPS-nya kan. Nah, yang penting datang menggunakan hak pilihnya. Apabila di atas 90% akan kita berikan penghormatan, penghargaan. Berbentuk Kualitas, apa Pak? ya, untuk bentuknya itu kita rahasiakan. Ya. KPPS untuk memberikannya 1 kepada pengawas TPS. Itu yang pertama. Dan terkait dengan persoalan surat sah dengan tidak sah. Nah, ini yang harus satu persepsi. Karena kadang-kadang ada KPPS yang masih lemah nih Pak. Dalam artian masih meyakinkan bahwa dari partai kasih masukan yang sahnya begini. Ini Pak Ketua. Nanti barangan si tangga. Ngomong Pak. Iya. Dia berupa uang gitu kan. Iya. Dengan berupa uang ini kan berarti kan berbentuk ada amplop udah dirobek lalu dibakar gitu dari yang Bapak apa namanya Nurhanto kan sama ibunya kan. Jadi kan katanya Bapak itu bilang uang ini di amplopnya tuh 5.30 tadi kan, pagi tadi kan jam 5.30. Jadi kan saya bilang ada apa? Katanya ini Bang, katanya gitu, bahasanya deh bang ini katanya ada temuan gitu. dua butir dan berisi uang di dalamnya ada 50.000, berarti uangnya 1.000. Jadi maka sebagai tim suksesnya Berlian, memang itu kemarin udah diutus. Kalau memangnya ada istilah menyeleweng atau menyimpang dari pelaturan kita, kita tindak lanjuti gitu kan. Jadi terpaksa saya tindak lanjuti itulah Pak. Makanya ini saya bawa uang ke sini. Inilah sebagai barang buktinya gitu Pak. Pak, kapan Bapak dikasih uang ini Pak? Tadi pagi Pak. Sebelum kita datang ke situ kan kurang lebih sekitar
jam 7 gitu kan. Waktu bapak itu ngambilnya sama orang yang memberi uang itu, yang mengasih uang itu jam 5.30 Pak gitu. Ini dari pasangan calon bupati siapa Pak namanya? Kita calon bupatinya kita kurang itu, tapi di amplopnya itu nomor 2 gitu Pak. Nomor 2. Jadi pasangan nomor urut 2 Pak ya? Ya mungkin pasangan gitu Pak. Dikasihnya berapa Pak uangnya Pak? Dikasihnya satu amplop itu 50.000 Pak. Bapak dikasih berapa banyak? Tadi kan bukan mengasih dia gitu, bukan orang itu mengasih saya, dia mengasih bapak itu yang mengantarkan dengan saya gitu kan. Jadi bapak itu kan di suami istri gitu. Jadi 50.000 berarti uang itu 100.000 gitu Pak. Siapa yang ngasih Pak? Sukses. Katanya tim suksesnya gitu kan. Siapa namanya Pak? Pak Widodo kalau tidak salah. Enggak, nama Bapak siapa? Nama saya Pak Jaminuddin Pak. Menerima laporan ya sudah Pak, menerima laporan jam 5.30 dan juga mereka sudah membawa 2 orang saksi yang menerima uang itu, yaitu Bapak Nuryanto dengan Ibu Bu Hoiria. Bu Hoiria. Dan kami lanjut. Bisa diceritakan Pak bagaimana adanya money politik ini Pak? Jadi kami sudah menerima laporan dari Bapak ini. Tadi mereka datang ke sini dengan membawa barang bukti berupa uang 200.000, 100.000 ya, sorry kamera lihat 100.000, 50.000, dan kami sudah membuat penerimaan laporan tersebut, dan Bapak ini sudah melapor, sudah menceritakan peristiwa yang dilaporkannya itu. Dari penuturan warga ini Pak, uang itu berasal dari mana Pak? Dari penuturan warga katanya uang itu berasal dari tetangganya yang bernama Pak Widodo. Untuk mencoblos nomor urut berapa itu Pak? Untuk secara langsung menyoblos nomornya tidak ada, tidak disebutkan. Namun di dalam amplop itu ada tulisan yang tulisan angka nomor 2. Namun amplopnya sudah dikoyak atau dibakar katanya. Dibuang. Jadi amplop itu yang berisi nomor itu tidak dapat ditemukan. Pak, jadi untuk tindak lanjutnya gimana Pak tentang adanya money politik ini? Untuk tindak lanjutnya kami sudah meneruskan laporan ini sesuai aturan dan perundang-undangan yang telah berlaku. Sama dia sekarang. Ada amplop. Sama dia sekarang. Itu kan bekas dibeli sama orang lain lagi, bukan sama. Merah-merah dari mau. Halo Bangku. Iya, radio.